warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Buah dukuh, buah kedongdong. Daripada ngelamun, lebih baik dengerin kultum dong. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan saum pada hari ini. Tak lupa selawat serta salam mari kita junjungkan kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tema yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang ghibah. Apa itu ghibah? Tentu sudah banyak yang tahu bukan? Ghibah, Rasulullah pernah bersabda, jika engkau menyebutkan tentang kebenaran saudaramu, maka sungguh engkau telah ghibah terhadap saudaramu itu. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana hukum ghibah? Tentu jelas haram. Hal ini telah tercantum dalam Quran surah Al-Hujurat, yaitu surah yang ke-49 ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni ba'dadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakulla lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian dari yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, di sini sudah jelas bukan? Allah telah melarang secara jelas di dalam Quran surah Al-Hujurat. Nah, ada suatu kisah bahwasanya pada zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW sedang berada di pekuburan bersama sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah mendengar suara jeritan tangisan dari dalam kuburan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menancapkan setangkai pohon pada atas kuburan tersebut. Kemudian sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, apa yang terjadi pada kuburan ini?" Rasulullah pun menjawab, "Aku mendengar suara jeritan tangis bahwa si ibu ini sedang mengalami siksa kubur yang begitu dahsyat." Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah ibu ini adalah seorang yang ahli ibadah ketika semasa hidupnya?" Rasulullah pun menjawab, "Benar, dia adalah seorang ibu yang ahli ibadah, rajin berpuasa, rajin bersedekah, rajin sholat, namun dia pun rajin bergibahnya." Makanya semua pahala, amalan, kebaikan yang dimiliki oleh ibu ini berpindah kepada orang yang sering dia gibahkan. Kemudian dosa orang yang dia gibahkan itu dipindahkan atau ditransfer kepada ibu ini, sehingga ibu ini menjerit ketakutan karena amalnya sudah habis terkuras oleh dosa gibahnya tersebut. Makanya Rasulullah berkata, orang yang bergibah adalah salah satu orang yang bangkrut. Jadi orang yang bangkrut itu bukan orang yang mengalami kebangkrutan dalam harta kekayaannya, namun orang yang bangkrut sesungguhnya di akhirat nanti di mata Allah itu adalah orang yang sering bergibah. Nah, kalau sudah tahu bergibah itu bahayanya seperti itu, maka kita harus menghindarinya bukan? Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari perbuatan gibah ini? Ada beberapa tips. Yang pertama, ingat semua amalan, semua ucapan dan perbuatan yang kita lakukan itu ada yang mencatat, yaitu malaikat. Kemudian yang berikutnya, ingatlah aib diri kita sendiri. Jangan mengingat-ingat kesalahan orang lain, tapi ingatlah aib sendiri agar kita bisa bermuhasabah diri, berintrospeksi diri, agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian anggaplah diri kita ini lebih rendah dari orang lain, sehingga kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Kemudian bagaimana caranya agar
bisa bertaubat dari dosa gibah ini? Yang pertama, caranya adalah kita bisa memintakan ampunan untuk orang yang sering kita gibahkan, dan kita bisa menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sering kita gibahkan di tempat yang sering kita gibahkan tersebut. Insya Allah ini bisa menghapus dosa-dosa gibah yang selama ini sering kita kerjakan. Allahu a'lam bishawab. Semoga kultum hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang bulan suci Ramadan, semoga kita tidak tergolong oleh orang-orang yang bangkrut, karena dampak dari dosa gibah itu sangatlah buruk untuk diri sendiri. Bahkan Bang Haji Rama pun berkata, lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Maka dari itu, ketika ingin berbicara, berpikirlah dahulu, karena jangan sampai kita menyakiti hati-hati orang lain. Seperti itu, pantun penutup dari saya. Ada sedikit pantun, yaitu semur daging dikasih pala, dikira daging, beda rasa. Jangan mau transfer pahala, dan jangan pula ditransfer dosa. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.